Suatu hari Rasul SAW seharian pergi dari rumahnya. Entah sudah dari mana, tiba-tiba sudah lama beliau keluar, beliau pulang ke rumah. Ya. Ternyata beliau sudah keliling, ada urusan, kemudian mampir ke rumah Ummu Salamah saat itu. Lalu ketika datang di rumahnya Rasul SAW, Aisyah tanya, kata Aisyah, dakhala alayya yauman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasul datang ke rumah saya. Dia sudah lama seharian di mana tadi dicari-cari nggak ada. Pulang tiba-tiba. Lalu saya tanya, kata Aisyah, aina kuntum mundul yaum? Aina kuntum mundul yaum ya Rasulullah? Kata Aisyah, wahai Rasulullah, ini seharian kau kemana saja? Kata Aisyah, aku nyari-nyari, kemana engkau seharian? Gitu kan. Kata Nabi, ya Humairah, kuntu inda Ummi Salamah. Wahai Humairah, nih panggilan mesra Rasul. Wahai Humairah, wahai Aisyah, tadi saya mampir di rumah Ummu Salamah. Baik. Sudah dicari seharian, rupanya di rumah siapa? Di rumah madunya, madu pahit, tapi madu pahit. Karena tidak ada madu yang pahit kecuali madu ini. Di rumah Ummu Salamah. Faqultu, kata Aisyah, perhatikan ikhwan, ma tashba'u min Ummi Salamah? Ya Rasulullah, apa enggak kenyang kau dengan Ummu Salamah? Enggak kenyang kau dengan Ummu Salamah? Qalat, kata Aisyah nih, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digituin sama saya, kata Aisyah, Nabi bukannya marah, malah senyum. Apa enggak kenyang kau di rumah Ummu Salamah? Nabi hanya senyum. Lihat. Ini kan perkataan, perhatikan ikhwan, perkataan Aisyah ini perkataan apa? Kalau dia sebagai umat kepada Rasulnya, ini perkataan kufur. Hah? Bagaimana dia mengatakan demikian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya ini perkataan dari seorang umat kepada nabinya, jelas perkataan kufur. Tapi ini perkataan seorang istri kepada suaminya. Dan Rasul terapkan ini dalam rumah tangganya. Kalau seorang sahabat yang melakukan demikian kepada Rasul, kufur, nggak boleh. Keras ngomong kepada Rasul, nggak boleh. Bahkan manggil ya Muhammad dilarang oleh Allah. Harus panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi ini posisi Aisyah sebagai seorang istri kepada suaminya. Rasul pun memahaminya. Maka Rasul cuma tersenyum. Lihat senyum begitu, Aisyah penasaran, gak terima dia. Gak puas loh, kok cuma senyum doang. Gak puas Aisyah. Ngomong lagi, ya Rasulullah, ala tukhbiruni anka. Ya Rasul, jujur sama saya. Jawab yang benar, kata Isa. Lau annaka nazalta bi'udwatain ihdahuma lam tur'a wal ukhra qad ru'aita. Ayyuhuma kunta tar'a? Ya Rasul, seandainya engkau gembalakan kambing. Baik. Di lembah ada dua lembah, yang satu lembah rumput, ini sudah bekas orang gembala di sana. Yang satu rumput masih baru, belum digembalain orang. Kira-kira nih ya Rasul, kambingmu mau kau gembalakan di mana tuh kambing? Aisyah nih, radhiyallahu anha cerdas, Aisyah radhiyallahu anha. Enggak puas tadi ngomong cuman senyum. Ya Rasul, kalau ada dua lembah rumput, yang satu sudah digembalain orang, yang satu belum. Kau mau gembalakan kambing misalnya, mau di rumput yang mana? Kata Nabi SAW, tentu kata Nabi, wahai Aisyah, allati lam tur'a, tentu di lembah yang belum digembalai orang. Tentu. Baru Aisyah nembak dari sini. Ya Rasulullah, kalau gitu saya ini wanita di antara istrimu, yang perawan cuman saya. Kenapa kau senang sama yang janda-janda itu? Subhanallah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab Tabaqat, ini sebagai kejelasan dari riwayat Bukhari. Ayo lihat. Asalnya riwayat ini dalam Bukhari, tapi lengkap detailnya Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab Tabaqat Al-Kubra. Ya. Antum jangan anggap Aisyah ini kurang ajar, tidak. Aisyah radhiyallahu anha, posisi beliau sebagai seorang istri terhadap suaminya.